ukhuwah dan persaudaraan kita, dan mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu dan kemuliaan kita dari Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan masa-masa yang akan datang Allah selalu memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Teruslah berada di majelis ilmu, karena itu adalah ibadah. Ibadah yang pasti akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah. Karena Nabi kita mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib bagi setiap muslim. Tentu saja melaksanakan kewajiban itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Dan kalau kita semakin taat kepada Allah, maka kita mendapatkan cinta dan ridhanya. Kalau ridha Allah sudah kita dapatkan, maka insya Allah Dia akan memberikan hadiah surga. Ikhwati fillah, ungkapan salawat dan salam sama-sama kita ucapkan pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah untuk berada di atas sunnahnya, untuk istiqamah berada di atas garis yang telah beliau wariskan. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanillahu wa iyyakum. Kembali malam hari ini kita akan membahas masalah-masalah fikih, masalah-masalah kontemporer, yang dalam hal ini kita sudah berada pada bab solat. Sudah banyak masalah-masalah solat yang di dalamnya mengandung masalah-masalah baru yang kita tuntaskan. Malam hari ini insya Allah kita akan masuk pada masalah yang masih berhubungan dengan solat, dan ini sangat kita perlukan. Masalah pertama untuk malam hari ini adalah ada ussalati fit ta'irah, cara menunaikan solat di dalam pesawat. Kalau pergi umrah, pergi haji, pergi safar, kebetulan kita melewati waktu yang di situ kita berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Zuhur, asar, atau maghrib, isya. Bagaimana caranya, bagaimana panduan agama yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa masalah ini muncul? Karena ketika kita berada di atas pesawat, berarti kita tidak berada di permukaan bumi Allah, tidak menyentuh bumi. Sementara Nabi dalam hadis itu dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi tidak pernah sholat di atas kendaraan kecuali sholat sunat. Jadi Nabi tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan, mesti dia turun. Cuma yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk sholat sunat. Itu ada. Dan ini perkara yang dulu tidak pernah ada. Kita kalau berada di atas pesawat, apakah memang harus menunggu turun dulu dari pesawat itu baru kita sholat? Ataukah sholat di atasnya? Andaikan kita tunggu lalu memang masih mendapatkan waktu, oke, tidak apa-apa. Umpama zuhur dengan asar, kita berangkat sebelum zuhur dan diperkirakan sampai di tempat tujuan setelah asar dan waktu asar masih ada, maka lebih baik kita sholatnya nanti setelah sampai, karena waktu masih ada. Tapi kalau seandainya berangkatnya setelah masuk waktu zuhur, maka lebih baik pula kita takdim, kita dahulukan. Sudah boleh kita untuk menjamak
ketika kita akan berniat untuk safar. Cuma untuk apa? Untuk qasar belum. Jadi kalau ada bapak ibu-ibu ingin musafir ke Jakarta umpamanya, dia berangkatnya setelah zuhur, berarti sudah masuk waktu zuhur, maka sudah dibolehkan untuk menjamak. Padahal kita baru mau safar, cuma belum boleh qasar, karena qasar itu harus sudah dalam perjalanan. Itu bedanya. Jadi qasar mesti sudah harus dalam perjalanan. Nah, kalau bisa disiasati seperti itu, mungkin tidak akan terlalu persoalkan. Maka orang kalau berangkat ke Jakarta, barangkali tidak ada orang yang sholat di atas pesawat, karena waktunya tidak lama. Meskipun sebelum zuhur berangkat, tapi nanti sampai di sana kan kita masih punya waktu yang luas. Persoalannya adalah ketika kita masih berada di atas pesawat, sementara dua waktu itu kita masih di dalamnya. Zuhur asar atau maghrib isya, atau bahkan dua-duanya. Kalau pergi umrah umpamanya, lebih kurang 9 jam. Dari Indonesia sampai ke Jeddah, atau sampai ke Madinah. Itu lebih kurang 9 jam. Bisa saja di atas itu kita mengalami dua waktu yang bisa digabung. 4 waktu tapi dia bisa digabung menjadi 2. Zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Karena asar sama maghrib tidak boleh dijamak. Sebab jamak itu logikanya sholat siang bersama siang, sholat malam bersama malam. Maka zuhur kawannya asar karena dua-duanya sholat siang. Maghrib dengan isya karena dua-duanya bagian malam. Adapun asar dengan maghrib tidak boleh dijamak karena asar waktu siang, maghrib waktu malam. Nah, sekarang bagaimana caranya? Dan ada juga di antara persoalannya, apakah memang harus duduk ketika kita dalam pesawat? Ataukah kita tetap berdiri? Andaikan kita mendapatkan tempat untuk kita bisa berdiri. Biasanya kalau pesawat yang ke luar negeri, seperti pesawat Arab Saudi atau Malaysia Airlines, itu biasanya ada disediakan tempat pada bagian belakang. Maka kalau memang kita mendapatkan tempat untuk bisa berdiri, maka kita berdiri. Sebab hukum asalnya sholat dikerjakan dalam keadaan berdiri. Kapan kita dibolehkan duduk? Kalau memang tidak memungkinkan untuk berdiri. Mungkin karena sakit, atau seperti yang tadi itu ketika kita tidak mendapatkan tempat. Sekarang ada tempat, cuma karena umur sudah tua, kalau berdiri sholat itu kadang-kadang, apalagi pesawat, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Boleh tidak dia memilih untuk duduk? Kalau memang seandainya ada kesulitan, ya disitulah kemudahan itu didapatkan. Karena memang kesulitan itu akan diberikan oleh agama kita bagi mereka-mereka yang tidak bisa melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Tapi hukum asalnya adalah tetap dalam keadaan berdiri. Kalau tidak, barulah memilih untuk duduk. Ini kadang sebahagian ya mempermudah dalam persoalan ini. Ya udahlah duduk aja lah, padahal dia bisa berdiri. Maka selagi bisa, ini persoalannya selagi bisa. Tapi kalau tidak, ya berarti dapatlah keringanan untuk dibolehkan mengerjakan dalam keadaan duduk. Ada juga kadang yang dipermudah. Padahal agama ini memang mudah, tapi tidak boleh kita mudah-mudahkan. Kalau kaidahnya itu dalam kaidah fikih dikatakan al-amru idza baqa ittasa'a
wa idza tasa'a daqa. Perkara itu kalau seandainya sempit, maka ia bisa menjadi lapang. Tapi kalau dilapang-lapangkan, maka ia menjadi sempit. Apa contoh yang saya anggap itu memudahkan persoalan? Itu pokoknya kalau dalam pesawat mesti tayamum. Kenapa harus tayamum? Kan ada air, kita bisa pergi berwudu. Ini kadang yang diajarkan ke jemaah-jemaah. Udahlah, untuk Indonesia mesti tayamum. Padahal air banyak, kita bisa berwudu, dan berwudu juga tidak sulit. Lalu alasan tayamum apa? Ini saya secara pribadi menganggap ini bagian dari memudah-mudahkan persoalan. Maka bisa saja kena oleh kaidah tadi, al-amru iza daqa ittasa'a wa iza tasa'a daqa. Islam itu sangat memberikan kemudahan kalau dalam kondisi sulit. Tapi kalau memudah-mudahkan persoalan, maka jangan-jangan kita menjadi sulit. Artinya kita tidak sesuai lagi dengan aturan agama. Maka andaikan kita ingin sholat, udah tinggal kita pergi berwudu dan banyak airnya, tidak pernah habis air dalam pesawat itu. Jadi kenapa sering jamaah Indonesia itu disuruh bertayamum? Nyawa kalau berwudu ya sama aja mandi. Sama aja mandi, kalau bola cahaya bawa ke saudara. Berwudu tidak pula merasa cukup dengan sedikit air. Padahal Nabi kita saja berwudu cukup dengan gelas aqua kecil tuh, bisa dia berwudu pakai itu. Saya pernah mempraktekkan wudu seperti itu dalam pesawat itulah. Ternyata bisa. Coba kalau awak kan kalau ndak lah basah kan sesodok kamu kan ndak puih dah. Sehingga tempat berwudu itu menjadi tidak lagi, orang masuk sesudahnya mungkin sudah agak merasa gimana gitu, sehingga dibuatkanlah pokoknya jemaah Indonesia disuruh untuk bertayamum. Sebenarnya solusinya bukan bertayamum, solusinya kurangi air pada saat berwudu, hematlah air itu pada saat berwudu. Nabi saja menyuruh untuk berhemat dalam berwudu, meskipun seseorang itu berwudu di pinggir sungai atau di pinggir laut. Jadi hemat itu meskipun di pinggir laut. Kira-kira kalau orang berwudu di pinggir sungai, pinggir laut, lalu banyak-banyak dia pakai air, apakah akan mengurangi air laut? Enggak kan? Tapi kenapa Nabi membahasakan itu mubazir, israf? Karena itu adalah sikap. Jadi tabzir itu, israf itu sikap kita. Padahal tidak akan berkurang air sungai itu kalau kita banyak-banyak berwudu, tidak akan berkurang. Cuma sikap menggunakan berlebihan itu yang disukai oleh syaitan. Maka innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah kawannya, saudara-saudaranya syaitan. Ada hal yang sangat disukai oleh syaitan dari diri dia. Nah, oleh karena itu, dalam pesawat seandainya memang kita bisa untuk berwudu, maka jangan pindah kepada tayamum. Hanya adalah tuanya Pak Ustaz. Payah nyosoang pasti tidak akan bisa. Awak masuk pun lah payah lah. Aku ada contoh itu, jalan. Karena bisa saja kita anggap alasan untuk mendapatkan keringanan. Tapi kan enggak, tengah bujangan cak. Badan gagah. Atau bertayamum ya? Padahal dia bisa untuk berwudu. Nah, karena itu sekali lagi dalam pesawat pun seandainya memang seperti itu keadaannya, kita memungkinkan untuk berwudu, maka tetaplah dengan berwudu. Coba kalau
Ingat enggak yang ikut-ikut manasik haji? Gimana diajarkan dalam pesawat? Mesti tayamum. Karena dianggap itulah yang memudahkan. Memang tayamum itu sebagai satu kemudahan. Tapi ketika kita sudah mendapatkan alasan untuk menerima kemudahan. Nah, kemudian persoalan yang lain yang juga berkaitan dengan di dalam pesawat tentang arah kiblat. Salat itu salah satu syarat sahnya adalah menghadap kiblat. Sementara arah pesawat itu tidak mesti terus seperti itu. Nah, oleh karena itu, pertama sekali kita mesti tahu kemana arah kiblat. Dan ketika kita sudah tahu arah kiblat kemana, maka mulailah sholat itu dengan mengarah ke kiblat. Jadi ketika kita takbiratul ihram, itu kita mesti menghadap kiblat. Nanti pada saat kita dalam keadaan sholat, mungkin pesawat sewong ke kanan, sewong ke kiri, tentulah lain arah. Kalau kita coba ikut pula miring-miringnya itu, mungkin kita akan sulit. Nah, di sini bisa saja akan ada kemudahan, tetaplah sholat seperti yang mana kita bisa. Yang jelas ketika kita memulainya, maka mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Apakah kita tahu arah kiblat dalam pesawat? Ada monitornya, ada videonya, kita bisa cek arah kiblat. Kadang bisa pula kita bertanya kepada yang bisa tempat kita bertanya, kemanakah kira-kira arah kiblat. Kalau tidak bertanya, yang jelas ada simbol-simbol yang muncul kadang dalam video-video itu. Itu semua adalah untuk memudahkan kita dalam beribadah. Nah, lalu bagaimana dengan jamaah? Apakah dibolehkan? Para ulama sudah mengatakan dan memberikan fatwa. Sudah lama persoalan ini, maka di dalam pesawat, andaikan memang kita tidak bisa mengerjakannya di bawah dikarenakan oleh waktu yang bersamaan, dua sholat yang bersamaan kita kerjakan dan kita masih berada di atas, maka kita bisa mengerjakan jamak bahkan sekaligus dengan qasar karena kita sudah dalam keadaan safar. Selesailah kita kerjakan zuhur dan asar. Rupanya maghrib dan isya kita masih di dalam juga. Jamak lagi untuk maghrib dan isya. Namun, andaikan kita zuhur dan asar sudah kerjakan jamak dan qasar di atas pesawat. Tapi nanti dimungkinkan atau kita akan sampai ke tempat tujuan setelah waktu isya masuk. Atau sebelum waktu isya masuk. Berarti tidak usah dikerjakan maghrib dan isya di dalam pesawat, lebih baik untuk menundanya sebagai jamak takhir, diundur maghribnya kepada waktu isya, dan itu sudah kita kerjakan nanti setelah kita turun dari pesawat. Tapi andaikan tidak, kalau masih ketemu juga dua waktu tadi dan kita masih berada di atas pesawat, berarti kita kerjakan juga di dalam pesawat. Tata cara sholat ya sama saja, baik kita dalam pesawat atau di luar itu sama saja. Takbiratul ihram sampai salam itu tidak ada perubahan. Paling-paling kalau dikerjakan dalam keadaan duduk, maka mungkin akan ada sedikit perubahan. Bagaimana cara membedakan antara ruku dengan sujud? Apalagi kalau kita di atas kursi, ruku dan sujudnya, sementara sujud itu harus menempelkan kening kita di lantai. Sementara kita tidak memungkinkan untuk mengerjakan di lantai. Atau kalau seandainya kita duduk dan bisa sujud, maka rukunya saja yang akan berbeda. Sedangkan sujudnya sama dengan sholat biasa. Jadi kalau di pesawat Arab Saudi, itu biasanya ada pada bagian belakang, itu memang dibuatkan tempat, memang khusus untuk sholat di situ. Ada sejadahnya, ada semacam ketentuan arah itu
diatur di situ. Kalau seandainya kita berangkat dari sini menuju Arab Saudi, berarti kan mengarah ke sana. Tapi kalau seandainya dari Saudi ke Indonesianya, berarti membelakangi. Maka kita juga harus merubah posisi berdiri kita. Andaikan agak ragu untuk berdiri, karena pesawat mungkin agak goncang-goncang sedikit, duduklah, tidak apa-apa. Tapi nanti ketika sujud berarti sama dengan ketika sujud di biasa di dalam masjid. Nah, itu kira-kira bahasan yang terkait dengan bagaimana cara menunaikan sholat di dalam pesawat. Yang jelas ayat mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Seperti apa kamu mampu untuk bertakwa kepada Allah? Bertakwa di sini diantaranya melaksanakan kewajiban kita. Seperti apa kita mampu melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah? Itulah yang harus kita lakukan. Dalam hadis Nabi dikatakan, "Shalli qa'iman", salatlah dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Tapi jika kamu tidak sanggup, maka duduklah, fa illam tastati' fa 'ala jambin. Tapi kalau seandainya kamu tidak sanggup juga untuk duduk, maka dibolehkan salat dalam keadaan berbaring. Nah, jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, inilah beberapa persoalan yang akan kita temukan pada saat kita berada di dalam pesawat. Kewajiban tetap harus dilaksanakan meskipun nanti ada keringanan-keringanan, karena memang tujuan adanya keringanan hukum. Apa tujuannya? Kenapa hukum itu diringankan bagi orang yang sulit? Agar kita tetap taat, agar kita tetap bisa mengerjakan kewajiban kita. Jadi pada kondisi sulit, bukan kewajiban itu dihilangkan. Nah, tetap dilaksanakan, tapi dengan cara yang diringankan. Seandainya tidak bisa dalam keadaan berdiri, tidak apa-apa, duduk saja. Tidak bisa dia untuk berwudu, berarti pakai gantinya yaitu tayammum. Kalau memang masih bisa berwudu, berarti jangan pakai tayammum. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah kontemporer yang berikutnya adalah al-jam'u bainas salataini li marda al-ghasili al-kilawi. Hukum menjamak dua solat bagi orang yang sakit dalam keadaan cuci darah. Cuci darah kalau disebabkan oleh gagal ginjal. Orang mengistilahkannya dengan gagal ginjal atau gagal yang sudah tidak berfungsi. Karena tidak ada ginjal yang gagal diciptakan oleh Allah. Cuma karena ulah manusia sendiri kadang-kadang fungsinya bisa tidak berfungsi, dan pada akhirnya mereka harus cuci darah, dan cuci darah itu bisa 4 jam, bisa 5 jam duduk sambil menunggu. Nah, sekarang persoalannya, seandainya dia menjalani proses cuci darah dan di situ ada 2 waktu sholat yang harus dia kerjakan, apakah dia dibolehkan untuk menjamak? Kenapa masalah ini muncul? Karena istilah jamak itu biasanya, jamak qasar itu kan biasanya hubungannya adalah dengan adanya kegiatan safar bagi seorang musafir. Tapi kan ini tidak safar. Nah, ternyata kalau untuk jamak kita bisa menemukan pada hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak sholat karena hujan. Jadi pernah menjamak sholat disebabkan oleh hujan. Maghrib sahabat sudah berkumpul dan nampak sama Nabi
awan gelap sekali di atas itu. Dan diyakini sebentar lagi hujan akan turun. Seandainya mereka habis maghrib lalu pulang, kemudian hujan turun, dipastikan mereka akan kesulitan untuk kembali datang ke masjid untuk sholat isya. Maka ketika itu Nabi menjamak langsung isya-nya ke maghrib. Jadi dikerjakan maghrib, setelah itu isya, dan setelah itu mereka pulang. Ketika waktu isya masuk, mereka sudah nyaman, tenang. Jadi memang kalau sholat itu sudah kita kerjakan, pasti nyaman kita. Orang-orang beriman, kalau dia sabar, lalu masuk waktu sholat, pasti di hatinya yang dipikirkannya adalah sholat. Sekarang kalaulah tidak ada hukum jamak nih, sekarang zuhur kita kerjakan, setelah zuhur kita berangkat, masuk waktu asar, tidak akan nyaman kita. Yang kita pikirkan hanyalah sholat. Iya kalau ada masjid dekat situ. Kalau kebetulan mobil sedang berada di hutan, tidak ada kehidupan di situ. Jalan panjang kayak dari Sumatera Selatan sampai ke Lampung. Itu kan lalu mau sholat. Bagaimana? Nah, ketika ada jamak dan juga ada qasar, disitulah terasa oleh kita keringanannya. Setelah kita berangkat dengan mengerjakan asar, masuk pun nanti waktu asar, hati kita pasti tenang. Nah maka Nabi ketika itu maghrib dan isya dia jamak, dan ternyata benar hujan turun, lalu mereka sudah mengerjakan isya dan mereka tidak perlu lagi untuk datang ke masjid. Berarti ada sesuatu yang membuat Nabi untuk menjamak sholat padahal dia tidak dalam keadaan safar. Kalau untuk qasar memang itu adalah safar. Karena ayatnya memang mengatakan seperti itu. Idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kamu darabtum bermakna safartum. Jadi kalau kalian telah melaksanakan safar, artinya safar sudah dimulai, maka falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Nah, dikarenakan oleh adanya alasan selain daripada safar untuk jamak, nah sekarang muncul masalah. Ada orang yang ingin cuci darah. Kalau seandainya umpamanya cuci darah dimulai jam 3. Jam 3 belum masuk waktu ashar. Dan diperkirakan selesainya nanti setelah masuk waktu maghrib. Lalu asharnya di mana? Disinilah muncul persoalan itu. Apakah dibolehkan atau tidak? Nah, di sini kita bisa menemukan penjelasan-penjelasan dari para ulama-ulama kontemporer yang berkaitan dengan persoalan itu. Ternyata para ulama dalam ijtihad mereka itu termasuk atau bisa dijadikan alasan untuk menjamak sholat. Karena kalau seandainya dia tidak kerjakan asar langsung di waktu zuhur, sementara nanti kira-kira jam 3 dia akan cuci darah, dan itu dia akan kesulitan untuk mengerjakan nanti pada waktu maghrib. Maka alasan itu atau keadaan seperti itu dapatlah digunakan untuk mengerjakan jamak. Maka dia jamak. Atau mungkin dia mulainya jam 11. Diperkirakan nanti selesai setelah waktu asar. Masuk. Berarti maghrib zuhurnya kapan? Dia kan memulainya belum masuk waktu zuhur. Maka kalau memang keadaannya seperti itu, berarti dia pindahkan pula pengerjaan zuhur, pindah kepada waktu asar. Nah, sehingga jamak. Makanya jamak itu diatur pula oleh fikih Islam, oleh Nabi kita. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jadi jamak takdim itu mendahulukan, ditarik asar itu ke zuhur, isya ke maghrib, sedangkan takhir diundur zuhurnya ke asar,
atau maghribnya ke isya. Ada istilahnya jamak suri. Ada istilah jamak suri. Mungkin kita jarang mendengarkan itu. Jamak suri itu sepertinya jamak tapi tidak. Contoh, ada orang yang mengerjakan zuhur di akhir waktu. Pokoknya salamnya masuk waktu asar. Dia memulai sholat zuhurnya masih di waktu zuhur. Mungkin karena ada alasan lain yang kita tidak tahu. Entah dia ngurus orang sakit, entah dia sibuk dan urusan yang lain. Karena boleh tidak menunda sholat karena untuk kemaslahatan yang pasti. Kalau dalam buku-buku fikih, usul fikih kita bisa menemukan contoh. Kita mau sholat, tiba-tiba ada orang hanyut minta tolong. Tolong nih. Boleh kita putuskan sholat kita ini. Putuskan sholat itu dong. Untuk membantu dia. Nah sekarang dah tertolong dia. Tinggal 5 menit waktu. Dia kerjakan zuhur. Masih di waktu zuhur. Setelah selesai zuhur. Dia langsung kerjakan asar. Itu jamak tapi jamak suri. Suri itu dari kata surah. Surah itu kan sepertinya jamak tapi tidak. Kalau memang dengan alasan-alasan yang syar'i yang dapat diterima, maka insya Allah dapat dibenarkan. Tapi kok sengaja menunda-nunda, berarti dia menjadi bagian dari orang yang melalaikan. Tapi untuk diketahui, sholat ada waktu batasan waktunya. Maka kewajiban sholat itu dalam istilah usul fikihnya wajibnya adalah wajib muwassa'. Wajib muwassa' itu wajib yang ada kelapangan waktu. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Selagi kita kerjakan di antara waktunya itu, dalam waktunya itu, maka sholat kita sah. Dan itulah waktu. Bahkan Jibril mengajarkan Nabi itu kan sholat dua hari. Jibril bersama Nabi. Sengaja Jibril menemani Nabi 2 hari untuk mengajarkan waktu sholat. Di hari pertama, Jibril mengajak Rasul kita sholat di awal waktu. Zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, pokoknya semua di awal waktu. Di hari kedua, Jibril mengajak Nabi kita untuk sholat, semua sholat yang 5 waktu itu di akhir waktu. Saat akan berpisah, Jibril akan naik ke langit sana, disitulah Jibril mengatakan, ya Muhammad, ma baina hadzainil waqtaini as-salat. Antara 2 waktu yang kita kerjakan kemarin, itulah waktu untuk mengerjakan sholat. Maka wajibnya disebut dengan wajib muwassa'. Wajib yang lapang ada keluasan waktu. Dan awal waktu itu yang afdal. Maka awalul waktu itu fadlullah. Itu keutamaan. Sedangkan akhirul waktu itu afuullah. Itu kemaafan Allah. Allah maafkan kita kalau seandainya kita mengerjakan di akhir waktu. Kalau ada alasan syar'i, maka tidak ada yang perlu dipersalahkan. Kita tidak boleh menyalahkan. Tapi kalau seandainya karena kelalaian kita boleh untuk menyalahkan diri kita. Kenapa harus menunda-nunda? Maka menunda-nundanya itu dia akan masuk dalam kategori kelalaian. Tapi sholatnya sah atau tidak? Sah karena dia mengerjakannya pada waktunya. Baik, jadi balik kepada persoalan yang tadi, maka dibolehkan untuk menjamaknya. Apakah dia nanti memilih untuk jamak takhir atau memilih jamak takdim? Tentu dia yang akan lebih paham. Bahkan kalau nggak salah dulu juga pernah kita disampaikan, ada dibahas oleh para ulama, apakah cuci darah itu membatalkan wudu atau tidak. Sehingga kalau seandainya dia saat cuci darah itu sholat kemana? Tentu itu mungkin akan lebih sulit lagi. Maka tidak mesti memilih sholat pada saat itu, karena ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama, maka ambil saja cara dengan menjamak sebelumnya atau setelah selesai. Tinggal kita yang paling menentukan yang manakah kira-kira yang lebih baik untuk diambil.
Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian masalah yang berikutnya, kalau tadi pasiennya, sekarang dokternya. Dokter yang akan melaksanakan operasi berat. Kalau operasi ringan kan kadang setengah jam selesai. Kalau operasi berat bisa 6 jam, bisa 7 jam. Pokoknya akan ada nanti 2 waktu sholat yang akan dia alami. Sekarang seandainya dia akan memulainya setelah masuk salah satu dari waktu. Umpamanya zuhur. Nanti kalau seandainya dia memulai operasi, karena operasinya adalah operasi berat, mungkin dia akan sulit untuk meninggalkan. Sementara dia punya kewajiban untuk mengerjakan sholat asar. Nah, apakah ini dibolehkan atau tidak? Kalau tadi pasiennya, sekarang adalah dokternya. Masuk waktu? Baik, karena waktu masuk, mungkin lebih baik kita jawab dulu suara azan, nanti insya Allah kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke masalah kita. Dokter ketika dia akan melaksanakan operasi yang membutuhkan waktu lama, sehingga ada di antara waktu sholat yang bertemu pada saat dia mengerjakan operasi tersebut. Maka para ulama sudah memberikan penjelasan. Dalam buku ini dikatakan, fa inna mimma zakarahul fuqaha, apa yang telah disampaikan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka, wa qarraruhu, dan mereka menetapkan annal istighala bi inqazin nafsil ma'suma muqaddam ala salati jama'atan. Jadi para ulama menetapkan bahwa sesungguhnya kesibukan untuk menyelamatkan nyawa, kalau mau operasi itu kan memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan, sesegera mungkin dia bisa terselamatkan. Yang kesibukan yang digunakan untuk itu muqaddam ala salati jama'atan. Itu lebih didahulukan daripada mengerjakan sholat secara berjamaah. Andaikan datang waktu sholat, dia biasanya mengerjakannya berjamaah, tapi sekarang dia dalam keadaan menjaga pasiennya atau melakukan tindakan-tindakan untuk pasiennya, maka boleh dia untuk tidak berjamaah, maka dia boleh untuk sendiri. Wa nassa ba'duhum ala annahu muqaddam 'ala al-muhafazati 'ala al-waqt. Bahkan sebagian para ulama, sebagian mereka mengatakan kondisi tersebut itu juga lebih didahulukan daripada menjaga waktu sendiri. Mungkin dia